kembali di channel Pengantar Hukum Indonesia. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan menjadi dasar dari semua pembahasan hukum berikutnya, yaitu sistem hukum. Nah, pernah nggak kalian bertanya kenapa hukum di setiap negara bisa berbeda-beda? Atau kenapa ada istilah hukum adat, hukum Islam, hukum Eropa, dan hukum Anglo-Saxon? Jawabannya ada di dalam bab ini. Yuk kita mulai. Apa itu sistem? Kita mulai dari kata sistem dulu ya. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang artinya kesatuan dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kita berbicara sistem hukum, artinya hukum itu nggak berdiri sendiri. Ada banyak unsur yang saling terkaitan dan harus bekerja sama supaya keadilan dan ketertiban bisa tercapai. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan yang utuh dari berbagai komponen hukum, mulai dari lembaga, aturan, sampai budaya hukum di masyarakat. Menurut Lawrence Friedman, dari 3 unsur penting dalam sistem hukum, struktur hukum yaitu lembaga dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Dan substansi hukum yaitu isi atau materi hukumnya sendiri seperti undang-undang dan peraturan. Macam-macam sistem hukum di dunia. Sekarang kita lihat bagaimana sistem hukum di dunia terbagi menjadi beberapa model besar. Satu, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Ini adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara di Eropa seperti Prancis, Belanda, dan Jerman, juga Indonesia. Ciri utamanya hukum tertulis adalah sumber utama. Artinya, hakim tidak menciptakan hukum, tapi hanya menerapkan undang-undang. Prinsip utamanya adalah kepastian hukum. Semua tindakan hukum harus berdasarkan teks undang-undang. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem ini berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Ciri khasnya putusan hakim, judgment law, menjadi sumber hukum yang sangat penting. Ada asas stare decisis, artinya putusan hakim sebelumnya menjadi acuan bagi kasus berikutnya. Di sini hakim punya peran besar dalam membentuk hukum. 3. Sistem hukum adat. Sistem ini hidup dalam masyarakat tradisional termasuk di Indonesia. Sumber hukumnya bukan undang-undang, tapi kebiasaan dan kesadaran masyarakat. Hukum adat bersifat fleksibel dan berubah sesuai perkembangan masyarakat. 4. Sistem hukum Islam berasal dari ajaran agama Islam dengan sumber utamanya yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum Islam dibagi menjadi hukum ibadah, hubungan manusia dengan Allah, hukum muamalah yaitu hubungan antara manusia seperti jual beli, waris, dan pernikahan. Sedangkan hukum jinayah yaitu yang berkaitan dengan pidana. Kultur hukum yaitu perilaku dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, 3 komponen ini saling berkaitan. Kalau struktur hukumnya kuat tapi budaya hukumnya lemah, sistem hukum tidak akan berjalan efektif. Jadi teman-teman, setiap negara punya sistem hukum yang berbeda karena perbedaan budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakatnya. Namun tujuan akhirnya sama, yaitu menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban. Kalau kalian pahami sistem hukum ini, nanti akan lebih mudah memahami hukum di Indonesia yang ternyata merupakan campuran dari civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Kalian pasti sering dengar istilah Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Nah, semua itu diatur dalam hukum tata negara. Apa itu hukum tata negara? Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda, Staatsrecht. Staats berarti negara, Recht berarti hukum. Dalam bahasa Inggris, constitutional law, secara sederhana, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara.
hukum yang mengatur organisasi negara. Skolter yaitu mengatur hubungan antara orang negara beserta hak dan kewajibannya. Apeldoorn yaitu mengatur lembaga pemerintahan dan batas kekuasaannya. Apidicei yaitu pembagian kekuasaan dan pelaksanaannya dalam negara. Dari semua definisi ini bisa kita simpulkan bahwa hukum tata negara berfokus pada pembagian negara dibentuk siapa yang berkuasa dan apa batas kekuasaan mereka. Tata negara, ruang lingkupnya mencakup 1. Bentuk negara dan pemerintah. 2. Sistem pemerintah dan pembagian kekuasaan. 3. Lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga. 4. Kehidupan politik rakyat dan partai politik. Dan yang terakhir yaitu sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebelum kemerdekaan Jepang membentuk BPUPKI 29 April 1945 dan BPUPKI menyusun rencana kemerdekaan dan menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Kemudian dibentuk PPKI pada 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 berikut lembaga-lembaga yang menjalankan sistem ketatanegaraan kita. Yang pertama yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta memberhentikan keduanya bila melanggar hukum. Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintah, membuat kebijakan, menyatakan perang, serta memberikan grasi dan amnesti. Dan DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dan DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, mengajukan RUU dan melakukan pengawasan terkait dengan otonomi daerah dan hubungan pusat ke daerah. BPK yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang mana tugasnya adalah mengawasi keuangan negara agar penggunaan anggaran tetap transparan dan akuntabel. Atau Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang. KY yaitu Komisi Yudisial yaitu menjaga kehormatan dan perilaku hakim serta mengusulkan calon hakim agung. Dan MK yaitu Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan membubarkan partai politik jika melanggar konstitusi. Nah, teman-teman, hukum tata negara adalah peta besar bagaimana negara kita berjalan. Ia memastikan setiap lembaga bekerja sesuai kewenangannya, saling mengawasi dan tetap dalam koridor konstitusi. Ingat, tanpa hukum tata negara, sistem pemerintahan bisa kacau karena tidak ada batasan kekuasaan yang jelas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan bahasa hukum berikutnya.